Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami, itu yang akan kami lakukan di hari-hari ini. Kami tidak mampu hidup tanpa kebenaran firman. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Jimmy, Shalom, Violin, ya. Hari ini saya akan berkhotbah ya. Mungkin waktunya tidak lama-lama ya, singkat tapi ini mengena ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang lagi kepayahan, lagi kecapean. Saya cuma beri tip. Ini yang saya sudah ajarkan ya dari rangkuman khotbah saya beberapa saat ini, tip yang baik untuk kita hari ini nggak gampang untuk dikerjai sama iblis. Kemarin saya khotbah tentang bagaimana kita harus menjadi anak Tuhan punya mental bonek ya. Bonek bukan hanya supporternya sepak bola, tapi waktu kita jadi pengikut Kristus kita juga harus punya mental bonek supaya hasil yang manis di depan itu pasti saudara nikmati. Hari ini saudara percaya, kalau saya bukan berarti tidak mengizinkan saudara sedih, susah, boleh. Namanya daging dicubit sakit, kita ini masih daging. Susah itu boleh, sesaat kaget karena reaksi spontan shock ya. Sakit, disakiti, terluka itu boleh. Tapi tidak boleh berkelanjutan. Kalau kita berkelanjutan, nanti yang manisnya di depan itu ndak saudara nikmati. Nah, kenapa kita nggak boleh kita sedih? Karena bayangan iblis ya. Iblis itu kan kerjanya berkeliling, ngerjai orang benar. Nah, dia itu berkeliling cari orang kalau dilempar sesuatu perkara yang buruk, keadaanmu tambah buruk, dan engkau merespon. Jadi hidupnya ditentukan oleh masalah. Kalau ada kabar baik baru semangat. Tapi kalau kabarnya buruk, pengharapannya tidak terlihat, saudara mulai sedih, depresi, kehilangan semangat. Nah, ini yang gampang dijadikan sasarannya iblis. Kenapa? Karena iblis bisa baca anak-anak Tuhan yang dikendalikan oleh masalah. Iblis melihat imanmu ini rapuh. Tangkep ya saudara. Jadi iblis bisa baca, misalnya ya, saya kasih misal Lucy ya, yang hari ini bergabung. Oh, dia tahu iblis Lucy ini rajin ikuti live saya, rajin ikuti Zoom, baca firman, doa puasa, tidak pernah absen ibadah minggu. Tapi iblis tidak melarang. Tapi ketika Lucy melihat keadaan yang buruk, hari itu tiap kali ada keadaan buruk, dia selalu melo, hidupnya stres, depresi. Nah, ini sasaran empuk. Iblis bisa bilang gini, oh ini Lucy ini gampang dikerjai. Kenapa? Karena dia jadi orang Kristen ya, kelihatannya semangat, selalu maha hadir dalam setiap ibadah. Tapi begitu aku kerjai dengan fakta yang nyatanya bukan nyata, dia sudah goyah. Dia mulai meragukan Tuhan. Dia tidak pakai imannya. Nah, ini yang akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan terus dikerjai. Dan Tuhan juga menilai saudara sebagai orang benar. Saudara juga rapuh imannya. Makanya Tuhan izinkan prosesmu dilanjutkan. Tujuannya supaya saudara jadi orang benar yang murni.
imannya ndak naik turun. Iblis tahu ndak kelemahan orang yang lemah imannya? Firman Tuhan berkata, orang yang cuman hidupnya dikendalikan masalah naik turun, ndak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya iblis bilang gini, Lucy pelayanan ndak apa-apa, Lucy maha hadir di tiap ibadah ndak apa-apa, Lucy. Tapi Lucy kalau dikasih masalah, dia selalu berharap Lucy rapuh. Karena orang benar bukan lagi ditentukan oleh apapun kehadiranmu, pelayananmu, banyaknya engkau baca firman Tuhan sudah khatam dari perjanjian lama baru 10 kali. Tapi orang benar itu tetap standarnya ditentukan oleh iman. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau melihat mengikut Kristus itu selalu manise, tapi manisenya nggak pernah engkau nikmati. Itu salah satunya karena engkau tidak lulus dalam iman sebagai orang benar. Itu sebabnya hari ini tip yang paling mudah, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Itu sebabnya hari ini, Shalom Pak Peter. Ya, selamat bergabung Pak Peter. Saya lihat namanya ya. Jadi hari ini tip yang paling mudah saya sudah ajarkan apa? Kalau ada keadaan yang buruk, ada sesuatu yang membuat engkau depresi, apa yang engkau harus ambil langkah? Saya sudah ajarkan ini, saudara, gampang. Tetap tenang, masih ada Tuhan, jangan takut. Itu bangun mental iman bonek, saudara. Jadi anak Tuhan kalau tidak bonek hari-hari ini akan dihabiskan sama iblis. Makanya bonek itu gimana? Dihajar sama keadaan buruk. Badaimu tambah besar, suamimu tambah jengkelkan, suamimu nyakiti hati, wanita tobat makin berulah, keuanganmu tambah parah. Hajar iblis dengan mental bonekmu juga. Yaitu yang pertama pasti gampang. Sudah dalam segala keadaan mulai berkata sama jiwa saudara, hai jiwaku tetap tenang, masih ada Tuhan. Kenyataan burukku itu tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhanku yang dahsyat. Jangan takut, percaya. Pasti ada hasil yang manise. Tuhan sudah sediakan yang manise-manise itu buat kita untuk kita nikmati. Yang pahit-pahit yang kita alami sesaat hanya sementara. Pahitnya cuman sesaat. Tapi manise nanti yang kita nikmati itu selamanya. Bahkan manise itu kita akan berikan buat keturunan kita juga. Itu sebabnya yuk kita harus punya mental bonek jadi anak Tuhan di akhir zaman. Jangan mental-mental pecundang, rajin ibadah, rajin untuk baca firman, rajin pelayanan, tapi sementara iman mentalmu yaitu mental pecundang. Begitu dihadapi Goliat, begitu iblis mulai mengaum, keadaanmu parah, lihat rekening koran, lihat suamimu, saudara sudah berkecil hati. Saudara sudah tidak mau lagi hidup di dalam punya mental-mental yang semangat. Itu sebabnya yuk hari ini kita mau belajar satu hal ini ya, mental bonek. Yang kedua, kita percaya bahwa hari-hari ini saudara tidak perlu takut. Saya mulai ajari beberapa ibu-ibu yang lagi terpuruk dan ibu-ibu mengambil tip ini juga menjadi ikut happy. Mereka selalu ingat ketika ada keadaan buruk, mereka tidak perlu melawan suaminya, tidak perlu lagi memikirkan keadaan ekonominya yang benar-benar hancur hari-hari ini. Tapi mereka mengambil langkah, yaitu mereka tahu bahwa ketika Daud memenangkan peperangan, pertempuran selalu ada di tangan Tuhan dengan nama
dalam nama Tuhan Yesus. Saya mulai ajari ibu-ibu yang lagi bergumul tentang suaminya, datangi suaminya dengan berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, aku datangi hubungan suamiku dengan wanita tobat, aku hancurkan hubungannya dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, setiap iman dan kuasa perkataan di dalam nama Tuhan Yesus itu selalu punya kuasa yang besar. Itu sebabnya hari ini kita harus berani. Mental bonek, ndak lihat keadaan, ndak lihat lagi musuhmu Goliat yang bawa lembing, tombak, peluru ya, tongkat dan sebagainya. Saudara sudah ndak lihat atribut besarnya masalahmu. Tapi saudara perlu tahu kekuatan iman dan perkataan orang benar. Itulah mental bonek. Hari ini ikut Kristus itu pasti manise. Kalau iman dan perkataanmu benar-benar hari ini engkau bangkitkan setiap kali. Jadi ingat ya, 2 tip ini akan membuat kita akan menjadi bonek-boneknya Tuhan di akhir zaman. Saudara akan menikmati ikut Tuhan itu benar-benar manise. Itu sebabnya yang pertama tadi apa? Mental iman. Ingat ya, tetap tenang, masih ada Tuhan, jangan takut. Yang kedua, stepnya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, suamiku misalnya, nyoto, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini engkau cinta Yesus, engkau benci dosa. Hari ini aku datangi usahaku yang sepi dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan yang mengalir, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu yang akan kita lakukan hari-hari ini. Percayalah, kita pasti akan melihat sesuatu yang manise. Banyak hal yang akan kita jarah bersama Tuhan. Ya, jadi hari ini jangan sampai lemah. Nanti kita akan lihat bagaimana sih ya kuasa iman dan perkataan itu akan membuat badai reda, Goliat kalah mutlak. Saudara jadi pemenang, bukan pemenang sekedar pemenang, tapi pemenang mutlak. Itu sebabnya nanti kalau yang alami badai-badai pasti reda. Hanya dengan berkata, tetap tenang, masih ada Tuhan, jangan takut. Badai itu pasti berlalu dengan reda. Ketika engkau membawa nama Tuhan Yesus, pertempuran ada di tangan Tuhan Yesus, maka kita akan jadi pemenang yang mutlak. Goliat-goliatmu di depan itu pasti hancur, pasti kalah. Dan saudara pasti akan menang mutlak. Orang menang mutlak itu bukan hanya menang atas masalah, tapi saudara sendiri hari ini sedang dilatih iman, dilatih karakter Kristus juga. Itulah jadi pemenang mutlak. Amin. Yuk kita lihat bagaimana hari ini engkau tidak perlu takut. Hidup ini kalau semakin dihitung akan semakin khawatir. Jujur, makin saudara hitung rekeningmu, makin dihitung hutang-hutangmu, makin dihitung cadangan deposito dan sebagainya, saudara akan makin khawatir. Semakin saudara lihat suamimu, semakin lihat wanita tobat, semakin amati Facebook, Instagramnya wanita tobat, saudara akan semakin takut. Dan semakin direnungi masalah hidupmu, keadaanmu, nasibmu, maka semakin panik. Itu sebabnya kalau kita tahu mengikut Tuhan itu selalu manise, Tuhan berkata gini, jangan banyak hitung, jangan banyak melihat, jangan banyak merenungi masalah. Makin kamu hitung-hitung makin tidak cukup, makin khawatir. Makin lihat suamimu tambah parah, makin engkau takut. Makin engkau merenungi nasibmu, makin membuat engkau panik. Itu sebabnya kita kalau punya mental bonek, kita nggak boleh hari ini banyak hitung-hitung. Kita semakin hitung semakin tidak cukup dengan akal. 5+2 semakin dihitung untuk memenuhi 5.000 semakin tidak cukup. Tapi belajar punya iman, percaya masih ada Tuhan. Saudara jangan takut, bersyukur aja. Maka mujizat
pasti terjadi. Amin saudara, suamimu makin dilihat semakin menyebalkan, semakin menyakitkan. Tapi semakin dengan nama Tuhan Yesus engkau berkata, suamiku cinta Yesus, benci dosa, maka sesuatu hal yang besar pasti terjadi. Ingat ya, mental bonek itu hari ini, percayalah saudara, hari ini harus punya iman, perkataan ya yang benar-benar di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh perkataan yang mengatakan yang hal negatif. Percayalah. Dan yang ketiga, hari ini semakin saudara hari ini jangan melihat, jangan menghitung, dan jangan merenungi nasibmu. Percayalah, kita pasti akan menjara sesuatu yang manise di balik pahite yang kita jalani hari ini. Pahite sesaat, manise nanti selamanya. Amin. Kita akan melihat badai menjadi reda, pemenang yang mutlak. Bahkan apa yang hari ini engkau takutkan, khawatirkan, itu tidak akan pernah menimpa saudara. Tapi yang menimpa saudara senyatanya adalah sesuatu yang manise. Yuk kita lihat ayatnya ya. Kita percaya bahwa hari ini kita akan melihat ayat Mazmur 56 ayat 9. Ayat ini mengingatkan kita dan Tuhan itu cara pandangnya sangat berbeda. Saudara hanya pikir hari-hari ini yang dikejar aku bisa kumpulin harta. Aku pengen jalan-jalan di sepeluk disayang suamiku. Aku pengen beli rumah yang besar. Tapi lihat ya, Tuhan itu selalu menyediakan manise di balik pahite. Kita baca Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Waktu kita hari ini takut, kita cuman menghitung-hitung berapa uangku di tabungan. Tapi lihat ya, apa yang dihitung Tuhan? Sengsara. Orang tidak mau ngumpulin sengsara. Orang bilang gini, ikut Kristus itu tidak enak sengsara. Tapi senyatanya sengsara kita justru Tuhan hitung. Tangkap ya saudara. Makanya di balik pahitnya hidupmu hari ini ada sesuatu manisnya, itu luar biasa. Lihat kata-kata berikutnya. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Orang tidak mau jalani hidup berjalan maju dengan air mata. Maunya dengan mata air. Maunya enak, tidak mau air mata Tuhan. Kalau ada air mata justru dihindari. Tapi buat Tuhan, air mata saudara yang justru ditampung hari-hari ini. Sebelum kita menikmati sesuatu yang besar dari Tuhan, saudara hidup ini menabur dulu baru menuai. Apa yang saudara tabur dalam sengsara, Tuhan lagi hitung loh sekarang. Apa yang saudara tabur di dalam air mata penderitaan sedang ditaruh di dalam kirbatnya. Suatu kali apa yang saudara tabur, maka Tuhan akan mencurahkan cawannya menjadi cawan berkatnya. Bukan lagi berbicara air mata dan kesengsaraan, tapi ada cawan berkat dan cawan mata air. Itu sebabnya hari ini ngikut Kristus selalu manise. Tapi jalani sengsara bener. Jalani air mata bercucuran itu bener. Karena itu yang dihitung-hitung dan ditampung dalam kirbatnya. Lihat ya. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Apa yang didaftarkan? Tuhan lagi catat. Oh, kehilanganmu berapa ya? Kerugianmu selama engkau jalani prosesku berapa? Didaftar saudara.
Jadi hari ini ndak usah takut. Saya dulu kalau mau hitung hak saya yang dicuri, wanita tobat redek saudara. Aduh Tuhan, lihat lagi dibelikan ini, aduh Tuhan, jantung mau copot. Tapi ketika Tuhan berkata, Eli, aku Tuhan Allahmu yang lagi mendaftarkan hak-hakmu yang dicuri orang. Itu bukan haknya dia, itu hakmu sebagai istri sah, tapi lagi dicuri. Nggak usah takut. Kalau kamu fokus, nanti aku nggak akan mengembalikannya. Tapi kalau kamu rela sesaat, tapi aku daftar kok. Kamu rela, tapi aku nggak rela. Aku daftarin loh semua. Nilai nominalnya hari ini dicuri berapa rupiah, berapa juta, berapa puluh juta. Aku daftar Eli. Setelah aku daftar, Eli tahu ya, nanti aku kembalikan kepadamu pada waktunya. Apa yang didaftar itu diingat. Saudara lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Karena Tuhan daftar, dicatat, jadi ingat. Saya sendiri waktu pernah mendapat berkat, jujur saudara, saya ini bilang gini, loh kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Aku dapat berkat ini kok bisa? Lah Tuhan bilang gini, ya kamu pernah ingat enggak Eli? Waktu itu aku kan janji sama kamu ngembalikan. Oh iya ya Tuhan, aku kan janji sama kamu kembalikan lipat-lipat. Terus kamu responnya baik, makanya kamu lupa. Tapi aku lo ingat, soalnya aku daftar. Tak catat Eli, detail Eli. Ternyata kamu lupakan. Iya lupa. Nah ini aku enggak lupa. Aku kembalikan. Lah waktu itu Tuhan berbicara, saya hitung berkat yang tercurah atas hidup saya. Dilipat saudara. Kaget saudara. Saya bilang gini, aduh Tuhan, kok banyak amat Tuhan? Itu salah satunya karena engkau sudah bayar harga. Waktu itu rugimu, engkau bilang gini, ya sudahlah Tuhan, aku percaya. Kalau itu hakku tidak akan lari. Nanti Tuhan kembalikan. Saya cuma ngomong sederhana. Setelah itu tidak saya pikiri. Saya imani, saya perkatakan yang baik. Saya tidak hitung-hitung berapa yang dicuri. Tuhan kembalikan tidak? Kembalikan. Sampai kaget saudara. Itu sebabnya hari ini manisnya itu pasti. Tenang. Saudara yang lagi ngalami sengsara, air mata, kehilangan, kerugian, rasa sakit. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut, masih ada Tuhan, tetaplah tenang. Percayalah, sebentar pertempuran dengan nama Tuhan Yesus, engkau jadi pemenang mutlak, engkau buang semua kekhawatiranmu, maka yang manise-manise akan engkau kecap. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi hari ini saudara perlu mengecap kebaikan Tuhan pada waktu engkau sengsara, pada waktu air mata, pada waktu engkau mengalami kehilangan, sudah jadi orang benar, sudah ngampuni, sudah hidup sesuai dengan firman, tapi kok ada sengsara, ada air mata, ada kerugian. Tuhan mau hari ini engkau kecap. Kecap terus, iya Tuhan, aku tahu, aku ngecap terus kebaikanmu. Walaupun di tengah sengsara air mata, hari ini di tengah kehilangan, aku tetap mengecap sesuatu yang manis, bukan sesuatu yang pahit. Walaupun faktanya bonyok, faktanya babak belur, tapi aku mau mengecap. Manisnya ikut Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, kecap dulu baru lihat. Tangkep ya saudara, jangan nuntut lihat dulu baru ngomong kalau Tuhan itu manis. Enggak. Hari ini di tengah keadaanmu yang sengsara air mata, Tuhan mau engkau tetap mengecap manisnya Tuhan, baiknya Tuhan.
Tadi pagi saya sudah share di grup Victory tentang 3 hal. Bagaimana Tuhan itu kebaikannya setiap waktu, kasih setianya selamanya, setianya turun-temurun. Itu sudah ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Keadaan baiknya Tuhan, kasih setia, kesetiaannya nggak bisa dihalangi dengan fakta buruk. Justru di saat fakta buruk, kita tetap merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Suatu kali minggu yang lalu, saya lagi kumpul sama teman-teman saya, ya. Saya lihat mereka couple, pasangan-pasangan, saudara, ya. Mereka bilang gini, nama suaminya Bu Eli itu sama loh sama nama suami teman kita, ya. Tapi suami teman kita itu baiknya, ndak ada suami seperti itu baiknya. Dia sebut nama teman saya. Terus dia bilang gini, kok beda ya sama namanya suaminya Eli. Suaminya Eli bertolak belakang. Saudara tahu, Tuhan langsung kasih saya hikmat perkataan firman. Saya cuman bilang gini, enggak apa-apa. Pak Nyoto dosanya merah seperti kermisi, akan jadi putih seperti salju sebentar lagi. Kalau suami teman saya cuman putih, tapi nanti Pak Nyoto dibasuh dengan darah Yesus, jadinya putih seperti salju. Kalah, itu cuman putih suami teman saya. Lah suami saya Pak Nyoto bukan hanya putih, tapi dosanya yang merah seperti kermisi, putihnya seperti salju. Menang mana, saudara? Walaupun orang lihat sekarang mungkin beda sama orang yang baik, tapi kalau Tuhan sudah membasuh dosa merah seperti kermisinya Pak Nyoto, akan jadi putihnya bukan sekedar putih salju. Hebat enggak Tuhan, saudara ini? Hebat. Makanya ikut Tuhan, jangan ngerasain suami-suami pahit. Lihat suami menjengkelkan, KDRT, mulutnya kasar, pelit, metitit-titit. Saudara sudah bilang, pahit punya suami seperti ini. Pahit, jengkelin. Hidup pahit, punya suami pelit, punya suami kasar, pemabuk, penjudi, pezina. Nggak boleh seperti itu. Kita ikut Tuhan, jangan ngomong pahit. Tapi Tuhan bilang gini, nak, suatu kali yang pahit merah seperti kermisi, kalau sudah waktuku tak basuh suamimu yang limited edition, nanti jadi putih, orang putih seperti salju. Kaget kamu nanti lihat hasilnya. Manis itu, saudara yang bayar harga lagi punya suami pahit, tenang. Nanti semua orang akan ngiri lihat suamimu manisnya jadi putih seperti salju. Kenapa? Karena ini yang janji Tuhan. Jadi hari ini 3 hal. Kita tidak perlu takut menjalani masa sengsara. Yang pertama, dihitung sengsara akan dikembalikan menjadi kebahagiaan. Itu yang pertama. Dihitung sengsaramu akan dikembalikan menjadi kebahagiaan. Itu manisnya ikut Kristus, ya. Yang pertama. Yang kedua, ditampung air matamu akan dituai sorak-sorai. Air mata berjalan maju, bercucuran air mata, pulangnya pasti sorak-sorai dengan kemenangan sambil bawa berkas-berkasnya. Itu manisnya ikut Kristus. Yang ketiga, didaftarkan kerugian kehilangan akan diingat pengembaliannya. Tuhan tidak lupa. Saudara mungkin lupa apa yang hilang, tapi dia catat, didaftarkan detail supaya Tuhan tuh ingat, Eli tahun ke ini pernah hilang jumlah nominal segini, dicuri orang. Dia sudah baik nolong orang tapi dirugikan, tidak apa-apa. Tuhan bilang gini, tenang ya, tenang, ampuni. Aku sudah daftar, tenang. Kalau responmu benar, nanti suatu kali yang hilang ini sudah didaftar kerugiannya, akan diingat pengembaliannya. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat, tergantung dari kerelaan hatimu. Makin rela
akan makin luar biasa Tuhan mengembalikan. Seperti Abraham, waktu dia tidak segan-segan, maka Tuhan juga tidak segan-segan memberkati Abraham lipat-lipat. Bukankah saudara dan saya keturunan Abraham? Amin. Jadi hari ini yang lagi sengsara berbesar hati ya. Ingat ditampung ya. Ingat loh ya, air matamu ditampung, sengsaramu dihitung. Dan kerugianmu didaftarkan, dicatat. Jadi tenang. Gimana Bu Eli hari ini menjalani kehidupan yang dihitung sengsaranya? Saudara jangan takut mengikut Kristus, memang harus sengsara. Kenapa? Karena jalan pikul salib, jalan sangkal diri, jalan sempit dan sesak. Ndak apa-apa. Sekali lagi jangan takut pikul salib, sangkar diri, menjalani jalan yang sempit dan sesak. Jangan suka banding-banding ke hidupmu sama orang dunia. Kok enak pikul dosa kaya. Ndak usah pikul sangkal diri, nyaman diri, makin dihormati. Ndak usah lewat jalan sempit, jalan tol, tapi kayanya luar biasa. Ndak usah banding-banding ke. Saudara tahu bahwa mereka hari ini tidak tahu senyatanya ada harga yang harus dibayar dalam perjalanannya. Tidak tahu tahun ini bisa bayar, bisa bulan depan bayar harga. Hukum karma itu ada saudara. Kalau dunia berlaku hukum karma, maka kita tabur tuai. Mereka kan nikmati dari dosa kan. Mereka tidak tahu yang sedang on the way ini malapetaka. Saudara ngeri kalau saudara baca firman itu benar-benar ngeri saudara. Saya punya ayat yang jadi pegangan, sebentar ya saya cari. Jadi hari ini jangan suka banding-banding ke. Kalau tidak salah di Amsal berapa? Amsal 13 kalau nggak salah, ayat 21. Makanya kalau saudara jadi orang benar, bonek aja, sudah bodoh nekat. Mau dikatai bodoh, it's okay. Jadi keset, it's okay. Yang penting hari ini saudara tahu kesengsaraan saudara ditampung. Nah ya, ini Amsal 13 ayat 21 itu saya pegang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amsal 13:21 itu saya pegang teguh saudara. Orang yang hari ini ketawa di atas pikul dosa, mereka tidak tahu malapetakanya sedang on the way. Bisa bulan depan, bisa 1 jam lagi menimpa mereka. Tapi firman Tuhan berkata, ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Manise juga perjalanan buat orang benar. Hari ini yang didaftarkan Tuhan, sengsaramu it's okay. Jangan kecil hati. Siapa yang kecil hati hari ini bertobat. Saudara tidak tahu senyatanya yang ditampung hari ini lewat jalan pikul salib, sangkal diri. Jalannya nyesek Bu Eli, nyesek, aduh lihat masalah. Tapi tidak usah nyesek lagi hari ini. Ingat loh ya, dihitung-hitung sih. Sengsara dihitung sama Tuhan. Dihitung enak ya. Kalau dihitung upahnya besar di surga, nanti manisnya banyak, kebahagiaannya banyak, bukan malapetaka. Nah, ikut Kristus seperti itu. Kalau orang berdosa nanti malah dikejar malapetaka. Siapa yang mau dikejar malapetaka? Enggak mau. Kalau saya hidup hari ini ya sudah, jalan salib ya salah jalani, sangkal diri, harus ngampuni, disakiti terus ya sudah, happy aja, bonek aja sudah, ndak apa-apa. Ikut Kristus terlalu manise karena dikejar kebahagiaan. Amin, amin saudara. Hari ini yang sengsara, yuk semangat lagi dihitung-hitung. Yang kedua, bagaimana hari ini air matamu yaitu ditampung. Buka di Mazmur 126 ayat 1-3. Apa manisenya? Tadi manisenya kebahagiaan ya. Manisenya apa kalau air mata? Saudara berjalan maju dengan bercucuran air mata, pulang akan bersorak-sorai. Yuk baca Mazmur 126 ayat 1-3.
Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorek. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Oh, luar biasa saudara, luar biasa. Manisnya nanti saudara yang hari ini air mata, ikut Kristus air mata, tidak apa-apa. Bukan hanya dihitung, ditampung saudara. Ditampung, setelah itu nanti saudara akan menuai manisnya, yaitu saudara akan melihat keadaanmu seperti orang mimpi. Mimpimu jadi kenyataan. Mungkin hari ini engkau bermimpi, Tuhan, aku itu kepingin ini loh Tuhan. Tiba-tiba, loh saya itu ngalami saudara. Saya itu benar-benar sampai saya tuh kadang nangis lihat Tuhan. Tuhan, saya tuh inget loh Tuhan. Tuhan ingatkan gini, kamu pernah enggak Eli mimpi dalam satu keadaan yang engkau nikmati hari ini? Terus saya ingat-ingat, oh iya ya bener loh. Saya waktu di titik ngalami hal yang begitu membuat saya kagum, Tuhan ingatkan. Kamu pernah loh waktu masih beberapa tahun yang lalu, kamu pernah ingat enggak kamu mimpi keadaanmu seperti yang hari ini kau lihat? Oh iya Tuhan, bener. Nah itu, Tuhan itu ternyata bukan hanya menghitung, tapi mendaftarkan air mata saya sehingga dia memulihkan yang manis seperti orang bermimpi. Termasuk pertobatan Pak Nyoto itu mimpi saudara. Kalau Pak Nyoto bisa terima Yesus sebagai juru selamat, itu mimpi saya. Mimpi besar saya. Dulu kalau saya datang di persekutuan doa, saya kan zona nyaman. Orang tahu suami saya baik, cinta saya. Tapi kenapa waktu di persekutuan doa ibadah, air mata saya cucuran. Air mata saya selalu nangis. Kalau altar call saya maju loh saudara, ya. Walaupun saya enggak malu, saya maju altar call. Tuhan tahu, hari itu ada seorang hamba Tuhan yang bilang gini sama saya, doain. Tuhan kasihan Ibu Eli. Ibu Eli selalu bercucuran air mata. Dia kepingin suaminya Pak Nyoto terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu enggak pernah berhasil. Saya mikir dia suami baik, kalau enggak selamat gimana? Enggak mau terima Yesus, diinjili enggak bisa saudara. Tapi hari ini mimpi saya digenapi Tuhan. Pak Nyoto sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu mimpi besar saya saudara. Itu sebabnya kalau hari ini saudara lagi air mata, nanti saudara akan melihat yang pertama, mimpimu akan jadi kenyataan. Yang kedua, mulut kita akan tertawa dan sorak-sorai. Bukan hanya tertawa lihat hasilnya, tapi lawang orang tertawa sorak-sorai itu kan bukan hanya hihihi, bukan gitu tau saudara. Tertawa dengan sorak-sorai gimana? Lihat hasilnya saudara teriak, aduh Tuhan, memang dahsyat Tuhan, air mataku tidak sia-sia Tuhan. Dan yang ketiga saudara akan lihat perkara besarnya Tuhan. Itu manisnya. Amin. Yang tadi pertama akan dikejar kebahagiaan, dibalik saudara dihitung sengsara. Yang kedua, hari ini air matamu ditampung, saudara akan melihat mimpi jadi nyata, saudara akan tertawa dengan sorak-sorai. Yang ketiga akan melihat perkara yang besar. Itu sebabnya dua hal ini. Yang terakhir, yang ketiga apa yang hilang itu didaftarkan kerugiannya, akan diingat untuk pengembaliannya. Siapa contohnya? Yusuf. Yusuf itu direkakan yang jahat, manisnya direkakan untuk menjadi perdana menteri. Ada promosi yang pertama. Manise dengan kehilangan, dengan direkakan yang jahat, suakit. Direkakan yang jahat sama orang dekat itu suakit, apalagi saudara sendiri. Saudara sendiri, orang terdekat nusuk dari belakang. Suamimu yang jadi teman hidupmu, hari ini nusuk engkau dari belakang, mengkhianati cintamu. Engkau setia tapi dia tidak setia, itu sakitnya luar biasa. Tapi hari ini percayalah, dibalik ada rasa sakitmu yang didaftarkan, ada pengembaliannya, yaitu promosi. Seperti Yusuf, direkakan yang jahat justru menikmati rekaan yang baik, manisnya dari Tuhan, yaitu jadi perdana menteri, promosi. Yang kedua, Ayub. Ayub itu pahitnya semua aspek, gak gampang. Anak
pahit, ngalami pahit, hartanya ya ludes, pahit hidupnya, sakit penyakitnya parah sampai digaruk-garuk tubuhnya. Saudara bisa bayangin pahitnya Ayub begitu sangat pahit, tapi manisnya pengembaliannya 2 kali lipat, dan melihat keturunan sampai 4 keturunan, hidupnya berbahagia. Ayub itu saya percaya tidak ada cerita lagi waktu hidupnya sudah menikmati pengembalian 2 kali lipat. Alkitab tidak mencatat proses ada lagi. Kenapa? Karena Ayub sudah dicobai di semua aspek kehidupan dan dia lulus. Saya percaya iblis kalau lempar sesuatu ke Ayub, Ayub pasti bilang gini, tetap teguh, masih ada Tuhan, jangan takut. Hai iblis, aku datangi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Keuanganku diberkati, suamiku cinta Tuhan Yesus, benci dosa, anak-anakku cinta Yesus, benci dosa, keuanganku akan mengalir karena sumber berkat adalah Bapa di surga. Saya bisa bayangkan Ayub pasti berdiri seperti itu, dan dia tidak pernah lagi hitung-hitung merenungi nasibnya, dia tidak pernah lagi melihat fakta yang buruk. Saya percaya itu yang dilakukan Ayub. Makanya Ayub menuai pengembalian 2 kali lipat, sampai kebahagiaan anak cucu dia melihat 4 keturunan. Luar biasa saudara. Itu sebabnya manisnya ikut Tuhan hari ini terlalu banyak. Jangan hidup ditinggal dalam kepahitan terus. Dalam kesengsaraan it's okay. Air matamu banyak it's okay. Kerugianmu besar it's okay. Jangan tinggal dalam pahitnya hidup. Tapi hari ini semangat bonek, karena kita akan tinggal dalam manisnya hidup bersama Tuhan di masa yang akan datang. Amin saudara. Ayub promosi, Yusuf promosi, Ayub pengembalian 2 kali lipat sampai anak cucu. Yang ketiga Paulus. Paulus itu menderita, sudah melayani Tuhan, sudah habis-habisan hidupnya diberikan sama Tuhan, tapi tetap ngalami yang namanya penjara, didera. Hidupnya tidak gampang saudara untuk mengikut Kristus melayani Tuhan. Walaupun sudah luar biasa, duri dalam dagingnya tidak dicabut sama Tuhan. Tapi apa yang dialami Paulus? Pembunuh jadi penginjil. Itu luar biasa. Mantan pembunuh pengikut Kristus jadi penginjil. Jangan, ini istilah saya ya, jangan orang bilang gini, Bu Eli, si A itu ya mantan penginjil, sekarang jadi pengintil Bu Eli. Nah itu tidak enak, penginjil jadi pengintil. Pengintilnya iblis sekarang Bu Eli. Dulu penginjil Kristus, sekarang pengintil iblis. Nah itu tidak enak saudara. Lebih baik siapa yang hari ini tahu seperti Paulus, mantan pembunuh tapi jadi penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Artinya Paulus hari ini mendapat perkara yang besar. Jadi apa 3 hal hari ini yang didaftarkan lewat kehilangan, kerugian, seperti Yusuf, rasa sakit, seperti Ayub kehilangan, seperti Paulus yang hari ini sudah berkorban buat Kristus tapi masih ada duri dalam daging, yaitu menikmati perkara besar, menikmati promosi, menikmati pengembalian 2 kali lipat sampai anak cucu 4 keturunan. Itu manise. Siapa yang tidak mau? Saya ya mau loh saudara. Ayo saudara yang lagi dalam sengsara, jangan terus tinggal dalam hidupmu yang pahit, direnungi pahitnya nasibku. Ingat ya, kita harus jadi anak Tuhan yang luar biasa ya. Jangan nanti ada istilah lagi Bu Eli penginjil jadi pengintil ya. Jangan ya saudara. Kita mau hari ini sungguh-sungguh bersama Tuhan. Apa? Saya sudah selesai. Yang pertama apa saudara? Yang dihitung-hitung sengsaramu. Nanti akan menikmati pengembalian. Tidak apa-apa jadi orang Kristen hari ini sengsaranya banyak, tapi orang benar itu dikejar dengan kebahagiaan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Amsal 13 ayat 21. Yang kedua, dihitung air matamu, berjalan maju bonyok dengan mercucuran air mata. Dihitung, setelah dihitung-hitung didaftar ditampung air matamu. Apa
Apa manisnya Bu Eli? Mimpimu akan menjadi nyata. Engkau akan tertawa bersorak-sorak melihat hasilnya. Yang ketiga yaitu tadi apa yang ketiga? Saudara akan melihat perkara Tuhan yang besar. Yang ketiga tadi juga yang hari ini lagi ngalami kehilangan, kerugian, semuanya lagi didaftarkan, diingat di memorinya Tuhan. Hilangnya berapa, bonyoknya berapa, babak belurnya berapa. Wow, nanti diperhitungkan promosi ya, kayak Yusuf, Ayub pengembalian 2 kali lipat sampai anak cucu 4 keturunan. Seperti Paulus dipercaya menulis 2/3 Injil Perjanjian Baru. Keren. Jadi orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Paulus tuh spesial loh pakai telur. Kita mau ya jadi orang yang spesial pakai telur, bukan pengintil saudara. Tapi kita akan jadi anak Tuhan, penginjil di akhir zaman yang luar biasa seperti Paulus. Kita akan jadi orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap semangat. Sudah diberikan tipnya semua. Tidak ada orang yang telepon saya nanti sedih lagi. Tidak ada ibu-ibu yang konseling, Bu Eli, suamiku Bu Eli tambah ndak pulang. It's okay ibu, hidupmu ndak ditentukan oleh suami pulang. Suami ndak pulang ya hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Suamimu ndak pulang ya hidupmu tetap ditentukan oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Suamimu ndak pulang, Tuhan ya tetap mengendalikan suamimu dengan baik. Nanti dosanya merah seperti kermisi, ibu-ibu pulang dipulihkan jadi orang bukan merah seperti kermisi lagi, tapi sudah jadi orang yang putih seperti salju. Jadi please sabar, sabar. Kalau mau lihat suaminya putih seperti salju, orang yang engkau doakan jadi putih seperti salju, sabar, ekstra sabar. Toh Tuhan dulu bilang sama saya gini, Eli, nanti ya Eli, liaten, Pak Nyoto itu putihnya seperti salju Eli. Toh sementara kamu hari ini aku proses, ndak sia-sia lo Eli. Kamu bilang sengsara, iya tak hitung. Kamu nangis tiap malam lihat suamimu nyakiti kamu, itu tak tampung. Kamu hari ini deredek lihat hakmu, hartamu dicuri wanita, tobat wanita yang lagi mencuri hakmu, itu tak daftarkan Eli. Tak inget Eli, ndak usah banding-banding ke hidupmu sama orang lain. Lah kamu enak nanti waktu hidupmu selesai, kamu lihat Pak Nyoto sudah jadi putih seperti salju, plus kamu menikmati manise dari Tuhan. Manise bukan sekedar manis, tapi manise itu banyak Eli. Manise panjang sampai keturunanmu nanti. Lihat ya Eli, kamu dikejar kebahagiaan. Kamu nanti akan lihat, kamu akan mimpimu jadi nyata Eli, nyata-nyata, tertawa sorak-sorak. Kamu nanti lihat ya, ada perkara besarku. Kamu nanti tak promosikan, lihat ya, kamu nanti dari sosialita akan jadi penginjil, bukan pengintil. Kamu nanti aku jadikan orang yang spesial pakai telur. Kamu akan jadi Ayub, Yusufku di akhir zaman, Paulus di akhir zaman. Wow, keren. Ternyata ikut Kristus salah ya. Kita selama ini dibohongi sama iblis. Ikut Kristus tuh udah enak. Ikut dunia, hauce,
Siapa yang bilang? Itu tadi loh Amsal 13 ayat 21. Bonyok. Ternyata disembunyiin ayat ini. Lah kalau dikejar malapetaka, lah gak enak saudara. Hidup dikejar malapetaka itu kan tambah bonyok semua. Lah ikut Kristus hari ini ndak apa-apa. Manise, ternyata salah ya. Kita selama ini salah konsep pikirnya. Pikul salib sangkal diri itu bencek no Bu Eli. Ndak enak Bu Eli. Jalan sempit ndak enak. Salah saudara. Ini kebenaran firman bukan karena Bu Eli. Tapi ini realita firman Tuhan. Allah sendiri yang berbicara. Kalau kita ngerti manise yang Tuhan sudah sediakan sampai keturunanmu, kira-kira hari ini engkau bonek ndak ikut Kristus? Oh bonek, saya ini bonek saudara. Ngerti ndak ngerti dihakimi orang. Katanya Bu Eli itu mana sih kalau dia hidupnya ikut Kristus? Lah kok bonyok? Oh it's okay, saya sudah mengerti Tuhan. Orang mau bilang apa? Orang kan ndak tahu hojeknya yang saya nikmati. Lo jujur, saya dibawa Tuhan hari ini nikmati kaget-kagetnya Tuhan dengan surprise. Itu kuaget saudara. Benar saudara. Saya bilang lu kok isa ya Tuhan. Ya inilah manisnya ikut Kristus. Lah kamu kan gak ngerti. Dulu tahunya kamu cuma lihat penderitaan akibat suami selingkuh. Kalau kamu sudah nikmati hari ini manisnya banyak ini, kamu kira-kira ngucap syukur gak buat suamimu hari ini? Buat wanita tobat yang dulu kamu doa-doakan. Kamu doa-doakan yang cepat hancur hidupnya, hancur. Kira-kira kalau benar-benar hancur, kamu tidak nikmati banyak maniseku, katanya Tuhan. Oh iya ya. Jadi hari ini orang tanya Bu Eli gimana sikap Bu Eli dengan Pak Nyoto. Sayang saya. Saya malah kamsya loh sama Pak Nyoto. Bener. Lewat perbuatannya, lewat semua yang dilakukannya, buat saya hari ini jadi orang bonek. Orang bonek baru bisa menjarah manise yang banyak dari Tuhan. Kalau engkau ndak bonek hari ini, dikit-dikit disakiti, lihat keadaan buruk, mati aku, rugiku. Sudah, ndak usah. Mulai sekarang ndak usah dihitung-hitung, ndak usah dilihat, ndak usah direnungi. Yang dilihat hanya Tuhan, yang dihitung-hitung hanya manise dari Tuhan, yang direnungi hanya firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, nikmati weekend bersama Tuhan. Sebentar saya lagi mau khotbah ini ya. Saya harus siap-siap. Setelah selesai ini saya kabur ke gereja. Saya akan khotbah untuk anak-anak muda. Doakan saya ya, supaya generasi muda hari ini juga punya mental bonek. Masa muda mereka bisa dipakai oleh Tuhan, bukan dipakai untuk jadi pengintilnya iblis, tapi justru masa muda akan banyak bermunculan penginjil-penginjil muda yang akan Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap kuat, tetap berharap bahwa suatu kali manise itu sedang dalam perjalanan. Waktunya pasti tiba. Tidak akan pernah ditunda-tunda. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya mengikut Kristus itu terlalu manise, itu benar Tuhan. Selama ini kami salah persepsi. Ternyata firman Tuhan itu luar biasa. Membawa kami sadar, kami tidak takut dengan sengsara, kami tidak takut dengan air mata, kami tidak takut dengan kerugian. Karena semua itu sedang dihitung, ditampung, dan didaftarkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu akan memperoleh sukacita yang luar biasa. Bonek-bonek ikut Kristus akan banyak bermunculan hari-hari ini. Mereka militan di dalam Tuhan, seperti Paulus, seperti Ayub, seperti Yusuf. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi saat ini berkati, yang mengalami masalah sakit penyakit sembuhkan, rumah tangga dipulihkan, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua. Happy weekend.